Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil analisis sistem informasi yang telah kami kaji dengan judul Analisis Sistem Informasi Penyortiran Barang di Distribution Center JNT Express. Perkenalkan, nama saya Fernanda Aminullah dengan NIM 233040138. Perkenalkan, nama saya Fadilah Aditya Ahmad dengan NIM 233040148. Topik ini kami pilih karena peran penting sistem penyortiran mendukung kinerja operasional logistik perusahaan ekspedisi seperti JNT. Di era digital saat ini, efisiensi distribusi sangat ditentukan oleh kecepatan dan ketepatan sistem dalam memiliki barang ke tujuan yang sesuai. Penyortiran barang adalah proses utama dalam manajemen logistik. Di JNT Express, penyortiran barang dilakukan di Distribution Center atau DC yang menjadi titik penghubung antara pengirim dan penerima. Sistem informasi penyortiran membantu memproses ribuan paket per hari. Tanpa sistem ini, resiko keterlambatan dan kesalahan pengiriman sangat tinggi. Sistem ini mendukung kecepatan proses, ketelitian dalam pencocokan data, dan efisiensi dari sisi biaya dan tenaga kerja. Dengan latar belakang itu, analisis sistem informasi ini bertujuan untuk memahami alur aktor yang terlibat dan bagaimana sistem ini bisa terus ditingkatkan. Halaman ketiga, definisi dan objek sistem. Secara definisi, sistem informasi penyortiran adalah mekanisme yang mengatur dan mengelompokkan barang berdasarkan data tujuan, volume, jenis barang, dan prioritas pengiriman. Objek dalam sistem ini adalah barang-barang logistik yang setiap unitnya memiliki identitas berupa nomor resi. Nomor resi ini menjadi kunci penghubung untuk data seperti nama penerima, alamat tujuan, jenis barang, dan status pengemasan. Dengan bantuan sistem, barang dapat secara otomatis diklasifikasikan sesuai zona wilayah, drop point, atau rute pengiriman yang tersedia. Diagram konteks memberikan gambaran bagaimana sistem berinteraksi dengan entitas luar, baik pengguna maupun sistem pendukung lainnya. Dalam konteks penyortiran barang di JNT, entitas eksternal tersebut meliputi pengirim dan penerima barang, petugas gudang dan sortir, sistem pengiriman dan penerimaan. Diagram ini menunjukkan bahwa sistem tidak bekerja dalam ruang tertutup, melainkan menjadi bagian dari ekosistem logistik yang kompleks dan saling terhubung. Dengan memahami konteks ini, kita bisa tahu titik mana saja yang bisa menyebabkan hambatan dan mana yang bisa dioptimalkan. Halaman kelima, struktur proses. Struktur proses menjelaskan tahapan yang dilakukan oleh sistem, mulai dari barang diterima hingga siap dikirim. Langkah-langkah umumnya: penerimaan barang oleh petugas gudang, pencocokan data resi dengan database sistem, sortir barang berdasarkan rute atau zona, pengeluaran barang untuk dikirim ke cabang selanjutnya. Entitas eksternal memiliki peran penting sebagai sumber data masuk dan penerima informasi dari sistem. Mereka tidak mengolah data secara langsung, tetapi interaksinya berpengaruh besar terhadap keakuratan dan kelancaran proses. Contohnya, customer menginput informasi pengiriman, petugas gudang memverifikasi dan menginput ulang data barang, dan sistem pelacakan menerima output status pengiriman dari sistem penyortiran. Halaman 7, batasan dan asumsi. Untuk menjaga fokus dalam analisis, kami memberikan batasan bahwa sistem hanya akan membahas proses penyortiran barang di internal distribution center JNT. Kami tidak membahas proses penginputan barang dari pelanggan maupun pengiriman akhir ke penerima. Asumsi utama, sistem belum sepenuhnya otomatis. Proses sortir masih dilakukan oleh manusia dengan panduan dari sistem. Setiap barang memiliki data yang lengkap yang bisa diakses oleh sistem saat diperlukan. Dengan batasan dan asumsi ini, kami menyusun pemodelan sistem yang realistis sesuai kondisi saat ini.
Tabel aktor. Tabel ini menunjukkan siapa saja aktor utama dalam sistem penyortiran. Yang pertama itu ada customer, perannya mengisi data pengiriman dan menerima barang. Lalu petugas gudang sebagai penerima barang dan menginput informasi. Petugas sortir sebagai menyortir barang berdasarkan arahan sistem, dan sistem informasi untuk memberikan tujuan rute, mengelola database, resi, dan sortir. Halaman 9 DFD Logical View. DFD atau Data Flow Diagram adalah gambaran alur data secara logis dalam sistem. Diagram ini memperlihatkan yang pertama masuknya barang dan duta resi, yang kedua proses pencocokan dan sortir, yang ketiga aliran data hasil sortir ke sistem pengiriman. DFD ini menunjukkan bahwa sistem bekerja tidak hanya secara fisik, tapi juga secara digital. Setiap data memiliki jalur dan proses pengolahannya sendiri. Satu barang diasumsikan memiliki satu resi yang memuat informasi penting seperti 1. Nomor resi, 2. Nama dan alamat penerima, 3. Kategori pengiriman yaitu reguler dan ekspres, dan yang keempat jenis barang yaitu mudah pecah atau makanan dan sebagainya, dan yang terakhir adalah status pengemasan. Sistem akan menggunakan informasi ini untuk menentukan jalur sortir, apakah barang masuk ke zona A, B, atau C misalnya. Bila ada data yang tidak sesuai, barang akan ditandai sebagai pengecekan manual. Logical data struktur adalah representasi hubungan antar elemen data dalam sistem. Misalnya, resi terkait dengan data barang, barang terkait dengan kategori dan kualitas. Yang ketiga, setiap transaksi disimpan sebagai log untuk keperluan pelacakan. Tabel analisis digunakan untuk menyusun proses teknis dalam sistem. Apa saja proses input dan output, siapa pelakunya, dan informasi apa yang dihasilkan dari tiap langkah. Tabel prosedur. Tabel prosedur mencatat urutan kerja secara operasional. 1. Scan barcode resi. 2. Validasi data dengan sistem. 3. Tentukan lokasi sortir. 4. Update status barang ke sistem pengiriman. Prosedur ini berfungsi sebagai standar kerja, memastikan semua petugas mengikuti alur yang seragam demi menjaga akurasi dan efisiensi. Halaman 13, prospek sistem di masa depan. Melihat perkembangan teknologi, sistem penyortiran JNT diarahkan ke arah yang lebih otomatis. Inovasi yang dirancang mencakup mesin sortir otomatis dengan barcode dan sensor RFID, AI untuk memprediksi lonjakan volume pengiriman dan menyesuaikan kapasitas sortir, cloud-based monitoring agar status bisa dipantau secara terpusat, integrasi dengan IoT agar setiap langkah proses bisa dilacak secara real time. Hasil yang diharapkan kita adalah peningkatan kecepatan sortir, pengurangan biaya operasional, dan layanan pengiriman yang lebih transparan dan akurat bagi pelanggan. Sebagai penutup, kami ingin menegaskan bahwa penyortiran barang adalah bagian vital dari rantai logistik, dan sistem informasi berperan penting dalam keberhasilannya. Dengan adanya sistem penyortiran yang terintegrasi, perusahaan logistik seperti JNT bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan handal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.